Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Dani Indrawan Pratama seperti biasa di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Pada kesempatan kali ini saya mau ngajakin teman-teman sekalian untuk mereview beberapa plan yang udah kita ambil bareng-bareng saat sesi live charting kemarin 18 April tahun 2022. Nah, memang kegiatannya tidak saya publish di YouTube, teman-teman, karena ini private khusus untuk member yang udah bergabung di grup Telegramnya Jaripedia. Invitation-nya ada di sana. Tetapi tenang aja, buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk ikutan nonton live-nya kemarin, teman-teman bisa mengakses rekamannya dengan cara masuk ke member area. Lalu teman-teman bisa pilih menu webinar, scroll down ke bawah. Silakan teman-teman masukkan di kolom pencarian nomor 83. Akhirnya teman-teman akan ketemu webinar nomor 83 dengan judul Live Charting Market Structure tanggal 18 April tahun 2022. Buat teman-teman yang belum punya akunnya, silakan teman-teman bikin akun terlebih dahulu di jaripedia.com. Linknya semuanya sudah ada di deskripsi. Yuk kita akan langsung masuk ke dalam evaluasinya. Teman-teman, kita akan bahas bareng pelajaran apa yang bisa kita petik dari setup-setup kemarin. Nah, tenang aja teman-teman, kita akan bahas semuanya satu persatu secara mendetil, so pastiin teman-teman menonton videonya sampai habis. Dan sayangnya nggak bisa kita bahas semuanya ya, kita akan bahas pair mayornya doang. Untuk pair minornya teman-teman bisa menonton rekaman sesi kemarin supaya teman-teman bisa melakukan evaluasi secara mandiri. Oke, kita punya beberapa plan. Kemarin ada AUD USD yang kita ambil, Euro USD di mayor ya. Dan juga ada NZD USD. Kemudian ada prediksi di USD CAD. Kita akan bahas bareng-bareng Audi USD dulu. Ya, ini adalah before-nya, teman-teman. Kita marking di H1. Kenapa kita ambil di area sana? Karena kita punya downtrend di H4. Teman-teman bisa lihat kita punya downtrend yang di marking oleh new trend. New trend marking downtrend, kita lihat zone-nya ada di mana. Dan ada dua supply yang terpampang kelihatan sangat mudah di sana. Ada drop base drop, di atasnya juga ada drop base drop base drop. Audi USD sekarang tampilannya seperti apa? Kita akan buka Audi USD. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu, teman-teman. Area supply yang bawah yang kita marking waktu itu adalah selebar ini. Areanya hanya drop base dropnya doang. Dan sayangnya kalau teman-teman ambil drop base dropnya doang, ya ini akan SL. Tetapi kalau teman-teman combine, kalau teman-teman kan pasti udah tahu ya dengan kebiasaan saya, kalau ada zone yang mepet dengan pivot, idealnya memang di-combine menjadi satu. Kalau teman-teman combine sampai pivot terdekatnya di sini, teman-teman harga masuk dan sentuh 1:1. Sekali lagi, kalau teman-teman ambil sampai pivot 1:1, kalau teman-teman ambil zone-nya doang, drop base drop ini doang, sayangnya tidak bekerja dengan baik di setup supply kita yang pertama. Kemudian di supply kita yang kedua, teman-teman, kita punya drop base drop di atasnya lagi di sini yang saya kasih garis horizontal. Sayangnya teman-teman juga terkena SL. Karena apa? Teman-teman juga bisa lihat di sini spread-nya ya. Sebenarnya kalau kita lihat harga yang tampil di chart teman-teman di MetaTrader ataupun di di TradingView, ini sebenarnya belum tersentuh area SL kita kalau teman-teman pakai buffer 5% dari daily ATR. Tetapi kalau kita ngobrolin spread, ya harusnya ini terkena SL. Tetapi kabar baiknya adalah sekali lagi kasusnya mirip-mirip dengan zone yang bawah. Kalau ada zone yang mepet dengan pivot, idealnya sih memang kita combine sampai atas. Dan selamatnya kalau teman-teman combine zone ini sampai atas, tidak terkena SL, tetapi zone-nya menjadi lebih lebar. Dan kalau teman-teman ambil combine zone-nya menjadi lebih lebar hingga pivot, teman-teman, hingga sampai pivot, teman-teman bisa menikmati beratus-ratus pips ya. Ini udah melewati 200 pips sekarang di Audi USD. Ini kayaknya low on the curve waktu itu, tetapi sekarang curve-nya udah di break, teman-teman bisa lihat aja melalui curve-nya. Oke, kemudian setup yang berikutnya ada di Euro USD. Kita akan lihatin before-nya seperti apa ke teman-teman semuanya. Euro USD kita punya satu plan di sana, kita punya drop base drop. Sebenarnya ini namanya adalah hidden base dan kita bisa melihat level yang sebenarnya ada di time frame yang lebih rendah. Saat kita turun ke M15 di Euro USD, kita akan tunjukin dulu deh chartnya ya. Nah, kalau kita lihat dia satu, kita kelihatan ada drop base drop di sini. Kalau 55 kelihatan hidden base ya. Tetapi kalau teman-teman turun ke M15, ini adalah zone yang sebenarnya ya, tidak terlalu lebar. Kalau teman-teman hanya ambil di area 60 menit seperti yang saya sampaikan waktu webinar kemarin, areanya menjadi lebih lebar ya. Kemudian teman-teman bisa lihat area yang dikecilin di time frame 15 tadi, yang zona A ini ya teman-teman, ini mendapatkan 1:1. Dan area B ini tidak kita ambil karena ya bukan area yang kita marking minggu lalu. Kemudian Euro USD udah kelar ya, Euro USD udah kelar. Kemudian kita lanjutin ke NZD.
Kita akan lanjut ke NZD USD. Saya akan tunjukin before-nya seperti apa ke teman-teman. Oke. NZD USD. Kita akan geser sedikit. NZD USD. Yes, ini kita punya dua zone di NZD USD, teman-teman. Ada supply yang pertama, drop base drop kecil yang bawah. Kemudian di atasnya kita punya drop base drop yang kita combine sampai pivot, which is good. Dan hasilnya gimana, teman-teman? NZD USD sekarang, kabar baiknya adalah area yang atas bekerja sangat baik ya. Kalau teman-teman ikutan ambil area yang sini, ikutan journaling barengan sama saya kemarin, ya kita udah dapat cukup banyak pips ya, sekitar 200 pips ke bawah. Tetapi sayangnya area yang bawah memang tidak bekerja. Dan kalau teman-teman amatin, ini bukan area yang terbaik karena di luar area konservatif. Kita punya area breakout segment memang, tetapi area yang bawah terlalu agresif ya teman-teman. Area yang konservatif tentu aja berada di atasnya sini yang rally base drop atau drop base drop di dekat pivot. Penjelasan lengkapnya teman-teman bisa sekali lagi menonton rekamannya yang kemarin untuk teman-teman bisa mendapatkan gambaran secara utuhnya. Dan kemudian ada setup atau prediksi di USD CAD. Saya akan ke USD CAD. USD CAD itu di sini saya akan lihatin teman-teman. Di kesempatan ini, di kesempatan kemarin maksud saya sempat menyampaikan kalau pivot ini di break ya, kalau pivot ini di break akhirnya membentuk uptrend market structure-nya, kita punya kesempatan untuk buy di demand terdekat yang breakout market structure-nya. Dan sekarang teman-teman USD CAD seperti kebetulan pas dengan apa yang kita ekspektasikan kemarin. Kalau teman-teman lihat harga teman-teman balik kemudian breakout ke atas dan ini adalah namanya kompleks market structure ya teman-teman. Dan ya bentuknya seperti ini. Kalau simple market structure-nya saya akan gambar secara mudah bentuknya seperti ini ya. Dan ini adalah breakout teman-teman, breakout market structure. Dan sekarang barusan aja teman-teman tanggal 26 which is hari ini harga masuk ke zone yang breakout market structure ini menyentuh drop base rally kita. Ini akan lebih kelihatan jelas di 55. Ada rally base rally di 55 atau drop base rally di 60. Kalau teman-teman ambil zone-nya di 60 harusnya nggak kepanggil. Kalau teman-teman pakai Fibonacci time frame, teman-teman harusnya kepanggil. Nah, ini adalah beberapa pembahasan yang cukup menarik sebenarnya. Kalau teman-teman petik dari awal ya. Poin pertama dari pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah ya zone yang dekat pivot idealnya digabung sampai pivot. Ya, itu yang pertama. Kemudian time frame Fibonacci menyelamatkan. Oke, teman-teman bisa lihat saat kita hanya melihat time frame H1 ada drop base rally which is areanya cuma selebar ini dan tidak terpanggil. Kalau teman-teman mempertimbangkan time frame Fibonacci di dalam rule trading teman-teman, area tadi proksimalnya meninggi. Oke. Dan terpanggil dan sekarang udah running 1:2 malam hari ini. Oke, teman-teman, kira-kira gitu aja. Dua kesimpulan yang bisa kita ambil pada video kali ini. Semoga teman-teman bermanfaat. Dan kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut barengan sama saya, kita bisa ngobrol banyak di dalam grupnya Jaripedia, di grup Telegramnya. Oke, @Jaripedia Trader. Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi untuk langsung join di sana. Saya Dani Indrawan Pratama undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan ciao.